Halo para pecinta fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai gabungan kapasitor. Saya lebih senang menyebut sebagai perkawinan kapasitor. Jadi perkawinan tidak hanya bisa terjadi pada manusia, pada kapasitor ini juga bisa ya. Jadi ini bisa dianalogikan dengan perkawinan. Nah kalau misalkan saya memiliki kapasitor bola sebanyak dua seperti ini ya. Masing-masing punya kapasitas Q1 Q2, muatannya plus Q1 plus Q2. Kalau seandainya potensial bola 1 lebih besar dari bola 2, kemudian dihubungkan dengan kawat halus, maka nanti ada aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, kalau ini yang dikawinkan sama-sama positifnya atau sama-sama negatifnya, ini namanya perkawinan secara homo. Tetapi kalau misalkan perkawinan misalnya yang ini positif, negatif, itu bisa disebut sebagai perkawinan hetero. Jadi kita lihat ya, bola yang bawah, cara kawin itu, ya cara mengawinkan juga bisa dengan cara disentuhkan. Jadi kalau disentuhkan, ya misalnya ini, misalkan ada muatan positif dan negatif, disentuhkan, itu berarti dikawinkan. Kalau manusia ini pria, ini yang ceweknya. Kalau kawin, maka si pria kan apa? Memberikan sperma pada yang cewek. Nah, itu dalam istilah biologi ya, tapi saya nggak pandai biologi. Nah, jadi kalau dalam istilah muatan, dalam istilah elektrostatis, kalau ada dua kapasitor digabung, nanti akan ada aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Tapi ya tidak mengalir terus, suatu saat berhenti, ketika potensial bola 1 dan bola 2 ini sama besarnya. Potensial yang sama itu kemudian disebut sebagai potensial kesetimbangan. Nah, nanti itu bisa dicari ya, kita turunkan nanti rumusnya. Nah, terus kemudian yang ketiga, ini kalau misalnya ada dua kapasitor. Ambil aja contohnya kapasitor elektrolit kondensator. Itu punya kutub positif dan negatif kan? Kalau elko, elektrolit kondensator, pasti punya kutub positif dan negatif. Nah ini misalkan kalau dikawinkan, bisa aja kaki positif ketemu negatif, kaki negatif ketemu positif, tidak sejenis. Nah ini perkawinan hetero. Kalau digambar dalam rangkaian elektronika seperti ini. Nah ini C1 ya positif, ketemu negatifnya C2. Nah ini minnya ketemu plus, jadi plus ketemu min ketemu plus. Ini namanya perkawinan hetero. Jadi kalau begitu secara susunan kapasitor, dua kapasitor ini disusun secara paralel. Cuma kutub positif ketemu negatif, negatif ketemu positif ya. Itu namanya hetero. Nah terus kemudian yang keempat, bisa aja misalkan C1, C2 dikawinkan dengan menghubungkan kutub-kutub yang sejenis. Nah, kalau kutub yang sejenis dihubungkan plus ketemu plus min ketemu min, ini disebut perkawinan homo. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak sejenis hetero, kalau sejenis disebut sebagai perkawinan homo. Nah, sekarang kita akan menurunkan potensial gabungannya berapa. Nah, sekarang saya akan turunkan mengenai potensial gabungan dari dua kapasitor. Karena muatan itu sulit kita bayangkan ya, sulit kita lihat. Kita tidak pernah melihat muatan mengalir, paling hanya bisa merasakan. Oleh sebab itu, saya analogikan saja, muatan listrik itu adalah air yang mengisi bejana. Terus kemudian potensial listrik saya analogikan dengan tinggi permukaan air dalam bejana, sedangkan kapasitas kapasitor saya analogikan dengan daya tampung bejana terhadap air. Nah, jadi kalau begitu kita lihat bejana yang kiri itu daya tampungnya lebih kecil daripada bejana yang kanan. Berarti kapasitas kapasitor yang kiri lebih kecil daripada yang kanan. Tapi potensial kapasitor yang kiri lebih besar daripada yang kanan. Seandainya ini belum dibuka kerannya, artinya dua kapasitor itu belum digabung, maka muatan pada kapasitor 1 adalah C1 kali V1, sedangkan pada kapasitor 2 adalah C2 kali V2. Nah, setelah kerannya dibuka, berarti dua kapasitor itu digabung atau dikawinkan. Nah, nanti ada aliran air, dalam bahasa elektrostatis, ada aliran muatan positif dari C1 ke C2, dari potensial tinggi ke potensial yang rendah.
Suatu saat dia terhenti ketika tinggi permukaan airnya sudah sama, dalam bahasa listrik ketika potensial listriknya sudah sama. Nah, potensial listrik yang sama itu disebut sebagai potensial gabungan. Jadi nanti muatan yang kiri tentu berkurang, yang kanan itu bertambah. Nah, Q1 nanti menjadi Q1 aksen, yaitu C1 dikalikan V1 aksen, tapi V1 aksen sama dengan V gap. Sedangkan Q2 aksen, C2 kali V2 aksen, tapi V2 aksen juga sama dengan V gap. Karena V gap itu berarti potensial kesetimbangan. Artinya setelah keadaan akhir, potensial di kapasitor 1 dan 2 itu sama besarnya. Makanya kalau potensial sudah sama, kan tidak ada lagi aliran muatan listrik, menjadi terhenti. Jadi definisi dari potensial gabungan adalah suatu potensial kesetimbangan yang membuat aliran muatan itu terhenti. Nah, kita tahu bahwa muatan ini hanya pindah tempat, tidak hilang ya, hanya pindah tempat. Oleh sebab itu, dalam gabungan kapasitor itu akan berlaku hukum kekekalan muatan, bahwa jumlah muatan sebelum dan sesudah digabungkan itu harus sama. Jadi sebelum keran dibuka, muatannya dijumlahkan, Q1 plus Q2. Itu pasti sama dengan setelah dibuka kerannya, Q1 aksen plus Q2 aksen. Jadi yang kiri ini jumlah muatan sebelum ada gabungan, yang kedua ini berarti jumlah muatan setelah digabung. Kita bisa meneruskan, ini Q1 plus Q2. Nah, Q1 aksen itu C1 dikalikan V gap ya. C1 kali V gap. Sedangkan Q2 aksen C2 kali V gap. V gapnya ini bisa saya keluarkan. Nah, dalamnya C1 plus C2. Sehingga V gap itu bisa dirumuskan yaitu Q1 plus Q2 saya bagi dengan C1 plus C2. Nah, akhirnya kita menemukan potensial gabungan, rumusnya seperti ini. Nah, ini saya sudah beri keterangan, V gap itu adalah potensial gabungan atau potensial kesetimbangan, satuannya adalah volt. Q1, Q2 itu muatan masing-masing kapasitor sebelum digabung, satuannya kulum. Q1 aksen, Q2 aksen itu muatan masing-masing kapasitor setelah digabung. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Baik, sekarang saya kasih contoh nomor 1. Ini ada dua bola, muatannya masing-masing 5 mikrokulum dan 7 mikrokulum. Mula-mula terpisah, bola itu identik, jari-jarinya sama ya, ukurannya sama. Jika dua bola itu disentuhkan dan kemudian dilepas, maka hitunglah muatan masing-masing bola setelah dilepas. Coba perhatikan di sini muatan masing-masing sebelum digabung adalah 5 mikrokulum dan 7 mikrokulum. Nah, nanti setelah digabung ada aliran muatan listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Akhirnya mencapai potensial gabungan. Potensial gabungannya itu adalah Q1 ditambah dengan Q2, C1 plus C2. Jadi Q1-nya itu jelas 5, Q2-nya itu adalah 7. Sedangkan C1 dengan C2 itu sama. Kenapa? Ingat, C itu kan R per K ya, untuk kapasitor bola. Karena ini R-nya sama, berarti otomatis C1 sama dengan C2. Misalkan aja ini saya sebut C. Berarti ini kan C, ini juga C. Berarti 12 per 2C. Hasilnya adalah 6 per C. Nah, kalau begitu Q1 aksen itu adalah C, ya, nilainya C dikalikan dengan V gap. Jadi C dikalikan dengan 6 per C hasilnya adalah 6. Jadi 6 mikrokulum. Kalau Q2 aksen berarti C kali V gap juga, sehingga C 6 per C hasilnya adalah 6 mikrokulum. Nah, seperti itu. Tetapi sebenarnya kita bisa lakukan dengan cara cepat. Kalau cara cepatnya kan ini kapasitornya identik. Kalau kapasitor identik, nanti akan memperoleh muatan sama besar setelah ada gabungan. Setelah dilepas, muatannya pasti sama besar. Nah, nanti nilainya adalah setengah dari Q1 plus Q2. Jadi setengah dari Q1 plus Q2 itu tidak lain adalah 6 mikrokulum, gitu ya. Karena Q1 plus Q2 itu 12 mikrokulum. It's very easy problem. Soal nomor 2.
Ini jika bola 1 dan 2 itu dihubungkan kawat halus, maka hitunglah muatan masing-masing bola setelah keadaan setimbang, besar muatan yang mengalir, dan arah aliran muatan kemana. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Potensial bola 1 maupun 2, ini kan bisa dihitung potensialnya. Kalau potensial bola 1 itu kan K kali Hi dibagi dengan R-nya. Jadi kalau kita lihat K ini Hi per 2R. Sedangkan bola 2 itu adalah K Hi 2 per R2, berarti K. Nah, ini juga Ki, tapi jari-jarinya R. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa potensial bola 2 itu lebih besar daripada potensial bola 1. Sehingga arah aliran muatan positif nanti mengalir dari bola 2 ke bola 1. Nah, arah aliran muatan kita sudah bisa jawab. Maksudnya arah aliran muatan positif. Nah, sekarang kita harus melihat juga bahwa Q1 itu kita tahu nilainya kan Q ya. Sebelum digabung, kalau Q2 itu adalah Q. Sama-sama Q. Walaupun nggak saya tulis plus, berarti plus ini ya. Oke, sekarang kita cari potensial gabungannya. Potensial gabungan setelah dihubungkan kawat halus, begitu terhenti muatan mengalir, nanti V gapnya itu Q1 plus Q2, C1 plus C2. Nah, sekarang lihatlah baik-baik bahwa sekali lagi C itu kan R per K ya. Kalau kita lihat, bola 1 ini kan jari-jarinya 2 kali jari-jari bola yang kedua. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa C1 itu 2 kali C2. Karena C berbanding lurus dengan R. Jadi kalau R-nya bola 1 itu 2 kali jari-jari bola 2, berarti C1 itu pasti 2 kali C2. Sehingga saya bisa menghitung di sini ya. Jadi Q1 plus Q2 itu Q plus Q dibagi dengan C1 plus C2. Nah, misalkan kita menggunakan apa ini ya? Menggunakan ini. C1 saya ganti 2C2 plus C2. Nah, ini hasilnya berarti berapa ini? Kan 2Q dibagi dengan 3C2. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal mencari berapa Q1 aksen, yaitu C1 dikalikan dengan V gap. C1 kali V gap. C1-nya itu adalah 2 dikalikan C2 kan? Nah, itu C1-nya. Ini ya. Nah, terus V gap-nya itu 2Q dibagi dengan 3C2. Akhirnya saya dapatkan 4 per 3Q. Nah, itu ya muatan bola 1 setelah gabungan. Bola 2-nya C2 kali V gap, dihitung juga. C2-nya biarkan C2. V gap-nya itu adalah 2Q per 3C2. Saya hapus ini ya C2-nya, saya coret C2-nya. Sehingga hasilnya 2 per 3Q. Nah, seperti itu. Sudah ketemu Q1 aksen dan Q2 aksen. Oke, kita jawab pertanyaan yang B, besar muatan yang mengalir dan arah aliran muatan. Kalau arah aliran muatan dari bola 2 ke bola 1, karena potensial bola 2 lebih tinggi daripada bola 1. Sudah terjawab tadi. Sekarang yang B, berapa muatan yang mengalir? Muatan yang mengalir itu adalah bertambahnya muatan pada kapasitor 1 atau berkurangnya muatan pada kapasitor yang kedua. Jadi kita menghitung salah satunya aja. Coba ya, bola 1 sebelum digabung muatannya kan Q ya, atau plus Q. Nah, setelah digabung Q1 aksen muatannya adalah tadi 4 per 3Q. Jadi kalau begitu bertambahnya muatan bola 1 itu adalah Q1 aksen dikurangi dengan Q. Berarti Q1 aksen dikurangi dengan Q1. Jadi ini sebelum digabung, ini sesudah. Jadi 4 per 3Q dikurangi dengan Q. Hasilnya berarti 1/3Q. It's very simple problem. Soal nomor 3, ini ada 2 bola konduktor A dan B masing-masing memiliki kapasitas 1 mikrofarad dan 3 mikrofarad. Sedangkan potensialnya 2 volt dan 6 volt. Bila kedua bola disentuhkan, maka hitung muatan yang mengalir dari bola B ke bola A pada saat terjadi kesetimbangan potensial. Nah, kita tahu bahwa yang namanya CA di sini sudah diketahui yaitu 1 mikrofarad. Sedangkan CB di sini adalah 3 mikrofarad. Potensial di A itu adalah 2 volt. Potensial di B adalah 6 volt.
Nah, sekarang kalau kita menghitung muatan di A sebelum disentuhkan itu adalah CA kali VA, dikalikan aja nih, berarti 2 mikrokulum. Kalau GB langsung aja CB dikalikan VB dikalikan, ayo, berarti 3 dikalikan 6, itu adalah 18 mikrokulum. Sedangkan potensial gabungannya itu adalah QA plus QB dibagi dengan CA plus CB. Jadi QA plus QB itu adalah berapa ini? 20 ya kalau dijumlahkan. Terus kemudian CA plus CB adalah 4. Berarti kalau begitu ini 5 volt. Itu adalah potensial gabungannya. Nah, setelah adanya gabungan, begitu muatan terhenti mengalir, muatan di A nanti adalah CA dikalikan V gap. Jadi CA-nya di sini adalah 1 dikalikan dengan 5 ya. Jadi hasilnya 5 mikrokulum. Nah, kita lihat bahwa potensial di B itu lebih besar daripada di A. Jadi nanti mengalir muatan positif dari B ke A. Nah, berapa muatan yang mengalir? Muatan positif yang mengalir adalah bertambahnya muatan di A. Jadi bertambahnya muatan di A, ya QA aksen dikurangi dengan QA. Setelah gabungan dengan sebelum digabung ya. Jadi QA aksen itu 5, dikurangi QA-nya tadi adalah 2. Jadi hasilnya adalah 3 mikrokulum. Nah, inilah muatan yang mengalir dari bola B ke A. It's very simple problem. Oke, ini ada nomor 4. Nomor 4 ini ada 2 bola. Muatannya plus 2G dan min G, jari-jarinya R. Sedangkan bola ini identik, jari-jarinya sama, berarti dia mempunyai kapasitas yang sama. Nah, setelah disentuhkan ada aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, berapakah muatan yang mengalir pada saat terjadi kesetimbangan potensial? Kita bisa menjawab dengan sangat mudah soal ini ya. Muatan itu akan mengalir ke kanan. Kenapa demikian? Karena potensial V1 itu lebih besar daripada V2. Ingat ya, potensial di titik 1 itu ini positif, ini negatif. Jadi potensial bola 1 lebih besar daripada bola yang kedua gitu. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Kalau mencari aliran muatannya berapa? Gampang, dicari dulu berapa muatan masing-masing bola ya. Bola 1 itu adalah plus 2G, sedangkan bola 2 itu adalah min G. Nah, terus kemudian C1 di situ sama dengan C2 sama dengan C karena jari-jarinya sama, berarti kapasitasnya sama. Nah, terus kemudian kita cari V gap-nya dulu. Perhatikan ini adalah gabungan kapasitor secara hetero plus ketemu min. Jadi nanti Q1 plus Q2 dibagi dengan C1 plus C2. Q1-nya itu 2Q, Q2-nya adalah min Q dibagi dengan C plus C. Jadi hasilnya di sini adalah Q per 2C. Kalau V gap-nya sudah ketemu, kita cari Q1 aksen saja. Jadi Q1 aksen berarti C1C dikalikan dengan V gap ya. Jadi kalau begitu C, V gap-nya adalah Q per 2C. Jadi akhirnya dapat setengah Q. Nah, kalau kita mencari berapa muatan yang mengalir, itu gampang sekali. Berarti sama aja dengan mencari berapa berkurangnya muatan kapasitor 1. Berkurangnya kapasitor 1, yaitu Q1 dikurangi Q1 aksen. Karena kalau aliran muatan ke kanan itu pasti berkurang ya dari semula untuk kapasitor yang pertama itu. Jadi Q1 sebelum ada gabungan itu adalah 2Q muatannya. Nah, dikurangi, nah ini setelah terjadi gabungan tinggal setengah Q. Jadi kalau gitu muatan pada bola 1 itu berkurang, 2Q dikurangi setengah Q, berarti ini hasilnya adalah 1,5 Q. Nah, inilah muatan yang mengalir ke bola 2. Very easy problem. Baiklah, nomor 5. Ini ada 2 kapasitor yang punya polar, punya kutub positif negatif ya. C1 nilainya 1 mikrofarad, V1 beda potensial ujung-ujungnya 2 volt, sedangkan kapasitor 2 C-nya 2 mikrofarad, sedangkan beda potensialnya 4 volt. Nah, kemudian kedua kapasitor itu dihubungkan seperti ini
Jadi kutub negatif ketemu positif, positifnya ketemu negatif. Berarti perkawinan secara hetero. Nah, yang ditanyakan adalah berapa potensial gabungan dan juga berapa muatan pada masing-masing setelah terjadi kesetimbangan potensial. Jadi jawabnya seperti ini sih. Kalau yang A itu V gap-nya gampang dicari. Cari dulu Q1-nya. Q1-nya perhatikan, ini kutubnya dibalik ya. Tadi potensialnya positif jadi negatif. Ya, potensialnya tadi positif menjadi negatif. Jadi kalau begitu C1 dikalikan dengan V1, C1-nya 1, V1-nya hati-hati min 2. Jadi min 2 mikrokulum. Kalau Q2-nya itu adalah C2 kali V2, ini tetap seperti semula. Jadi tetap positif potensialnya yaitu C2-nya 2, V2-nya 4, berarti ini 8 mikrokulum. Nah, ini Q2-nya ya. Nah, terus kemudian kita cari potensial gabungannya, yaitu Q1 ditambah Q2 per C1 plus C2. Q1-nya itu adalah min 2 ditambah 8, dibagi C1, 1, C2 itu 2. Jadi ini 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2 volt. Nah, ini V gap-nya. Terus kita cari muatan masing-masing setelah terjadi potensial kesetimbangan. Nah, jadi kalau begitu gimana? Q1 aksen itu C1 kali V gap kan? Jadi C1-nya di situ 1, V gap-nya 2, berarti 2 mikrokulum. Nah, sedangkan Q2 aksen itu adalah C2 kali V gap. Jadi C2-nya di situ adalah 2 dikalikan 2, berarti 4 mikrokulum. Nah, itulah muatan masing-masing setelah terjadi keadaan kesetimbangan potensial. Soal nomor 6, di sini ada dua kapasitor C1, C2, masing-masing kapasitansinya sudah diketahui 6 dan 3. Nah, ini dicas dengan baterai 12 volt. Nah, setelah dicas, kedua kapasitor itu dilepas ya. Setelah dilepas, kutub positif dengan positif dihubungkan, negatif dengan negatif dihubungkan. Yang ditanyakan adalah berapa potensial gabungannya. Caranya kita cari dulu berapa muatan Q1, Q2 setelah dicas itu. Rangkaian ini seri. Jadi kalau seri kita tentukan dulu berapa C serinya, 1/6, 1/3, disamakan penyebut 6, berarti 1, 2, berarti C serinya 6 dibagi 3, berarti 2 mikrofarad. Jadi kalau kita mau mencari Q1, itu sama aja dengan Q2 kan? Karena seri itu Q-nya mesti sama. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kalau bingung, lihat video saya sebelumnya. Jadi ini sama aja dengan Q-tot. Nah, Q-tot itu adalah C-tot dikalikan dengan V-tot. Nah, sekarang C-totnya berapa? C-totnya adalah 2 mikrofarad. Ini kan C-tot. C-totalnya 2 dikalikan V-tot adalah 12, berarti hasilnya adalah 24 mikrokulum. Kalau kita mau mencari V gap-nya berapa? Ya sangat mudah sekali. Kan Q1 ditambah Q2 dibagi apa? C1 plus C2. Q1 plus Q2. Perhatikan ini ya. Ini adalah penggabungan kapasitor secara homo. Perkawinan secara homo. Karena plus ketemu plus, min ketemu min. Jadi kalau begitu Q1-nya 24. Maka di sini juga 24 sama C1-nya adalah 6. C2-nya adalah 3. Jadi kalau begitu ini 48 dibagi 9 volt. Nah, inilah hasilnya. It's very easy problem, not complicated.